Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rizky Fadilah dari kelompok 3 nomor absen 27. Peserta Lasar CPNS angkatan 1 tahun 2025 di PPSDM Regional Yogyakarta. Pada kesempatan siang hari ini kami akan sedikit berdiskusi terkait core value ASN, bagaimana cara penerapan dan pengamalannya di dalam dunia kerja. Bersama saya hadir Bu Hasni. Baik, dalam video kali ini kami akan berdiskusi terkait core value ASN berakhlak, bagaimana cara penerapan dan pengamalannya di dalam dunia kerja. Bersama saya hadir Bu Hasni selaku role model ASN berakhlak di kantor saya. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan pertama, bisa ceritakan secara singkat apa makna dari nilai-nilai core value ASN berakhlak menurut pandangan Ibu Hasni? Menurut saya, core value ASN berakhlak adalah salah satu sikap perilaku yang wajib dimiliki oleh seluruh ASN ya Rizky. Karena ASN itu wajib memberikan pelayanan yang prima, tanggung jawab yang penuh untuk masyarakat. Karena kita ketahui bersama ya Rizky, bahwasannya ASN ini adalah pelayan bagi masyarakat. Nah, makanya seluruh ASN harus menerapkan core value ASN, termasuk saya sebagai pengawas. Mungkin Ibu Hasni bisa ceritakan bagaimana pengamalan dan penerapan nilai core value ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari Bu Hasni, terkhusus dalam menjalankan tugas sebagai PPUPD. Sebagai PPUPD ya Rizky, saya berusaha berorientasi pelayannya itu melalui misalnya saya memberikan supervisi dan pendampingan kepada perangkat daerah itu dengan objektif. Nah, terutama misalnya dalam pembuatan laporan, akuntabilitas seorang ASN itu sangat perlu dipertanggungjawabkan, karena di situ kita harus menyajikan laporan yang objektif dan memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat, seperti itu. Lalu apa tantangan Bu Hasni sebagai ASN PPUPD dalam menjalankan atau mengamalkan core value ASN berakhlak? Kalau tantangan yang sering saya alami ya Rizky, misalnya dalam menjaga harmonisasi, baik itu bersama dengan rekan sesama pengawas ataupun juga dengan objek pengawasan. Ya, ataupun dengan objek pengawasan. Jadi ketika kita ada perbedaan pendapat, baik itu dengan rekan ataupun dengan objek pengawasan, itu kita harus bisa menyampaikan atau berkomunikasi dengan tepat sehingga tidak terjadi perselisihan di situ. Ya, baik, sebelumnya Bu Hasni sudah menceritakan atau memberi pengalaman terkait tantangan dalam penerapan atau pengamalan core value ASN. Lalu bagaimana Bu Hasni menghadapi tantangan tersebut? Untuk menjaga nilai harmonis antar ASN, kalau misalnya ketika sedang melakukan pengawasan terjadi gesekan atau terjadi perbedaan pendapat, tentu yang dikedepankan adalah bentuk kolaborasi dan juga tidak saling menghakimi begitu saja, tetapi kita mencari solusi bersama seperti membandingkan dengan regulasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya di endingnya itu setelah kita berdiskusi dan juga saling berkolaborasi, saling memberikan pendapat, itu akhirnya rekomendasi kita diterima oleh objek audit, juga nanti objek auditnya juga bisa menindaklanjuti rekomendasi dari kita sebagai pengawas. Mungkin begitu ya Rizky. Terima kasih banyak atas sharing pengalaman dan ceritanya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh ASN, khususnya saya sebagai calon ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi kedepannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.